Mungkin hari ini aspirasi masyarakat seperti apa menanggapi permintaan mereka dan apa saja itu? Nah, untuk tadi ada sekelompok aspirasi masyarakat yang peduli pembangunan, kami akan tindak lanjuti dan saya harus koordinasi dengan kepala kampung untuk bisa mediasi seperti itu. Poin-poin apa saja yang diserahkan? Di antaranya ada 4 poin ini. Satu, Kepala Desa wajib memberikan penggunaan dana desa tahun 2019 dan 2020 kepada Bamuskam dan masyarakat Desa Jayapuri. Yang kedua, meminta Bamuskam mempertemukan masyarakat dengan Kepala Desa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ketiga, meminta LPG Kepala Desa Jayapuri Arso 3. 4, memasang LPG di depan kantor Desa Jayapuri Arso 3. Ada 4 poin yang disampaikan tadi dari kelompok aspirasi pembangunan. Nanti berarti akan ada pertemuan lanjutan dari polisi? Ya, saya akan upayakan untuk ada pertemuan dengan kepala desa, dengan masyarakat. Mungkin ada pesan buat masyarakat mengenai ini, aspirasi ini mungkin ketika pertemuan seperti apa? Apakah akan hadir semua? Pertama saya ucapkan terima kasih karena masyarakat yang peduli ini dan dia berani untuk bisa menyampaikan ini. Artinya ini memang sudah demokrasi. Jadi saya sangat salut sama kelompok aspirasi ini. Walaupun mungkin hanya beberapa orang yang mewakili, tapi sangat luar biasa. Mungkin himbauan untuk masyarakat? Untuk himbauan masyarakat, saya harap seandainya ada unek-unek atau keluhan tentang desa atau mungkin persoalan tentang desa, kalau mungkin tidak bisa menyampaikan ke kepala kampung, bisalah datang ke Bamuskam, nanti kita bisa musyawarahkan dengan baik. Nama lengkap? Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Lukas Yom, sebagai Ketua Aspirasi Masyarakat Peduli Pembangunan Kampung Jayapuri Arso 3. Baik, di sini saya didampingi oleh kedua teman, di mana kami datang ke perwakilan rakyat atau kantor Bamuskam, di mana kami menyampaikan apa yang menjadi pesan atau penyampaian di tengah-tengah masyarakat di Kampung Jayapuri, yang mana kami bawa, kami dengar dan kami kumpul itu sebagai materi atau bahan untuk kami bertemu dengan Bamuskam untuk membicarakan bagaimana Bamuskam memfasilitasi kami untuk duduk bersama dengan kepala kampung kami untuk dapat berbincang-bincang tentang penggunaan anggaran dan juga program-program pembangunan yang diprioritaskan di kampung kami, yaitu Kampung Jayapuri Arso 3. Nah, jadi itu yang bisa dapat saya selaku Ketua Aspirasi Masyarakat Peduli Pembangunan Kampung Jayapuri dapat menyampaikannya kepada semua teman-teman untuk dapat dipahami atau dimengerti. Kemudian permasalahan apa saja yang menjadi pokok permasalahan yang dilaporkan ke Bamuskam? Yaitu pertama adalah transparansi tentang keuangan atau penggunaan anggaran DD. Di mana di situ ada 2 mata anggaran, mana satu dari pusat dan satu dari daerah. Nah, selama ini bukan kami yang mengada-ngada, namun ini langsung dari masyarakat bahwa secara khusus atau yang utama itu adalah bantuan-bantuan berupa BLT dan juga UMKM. Nah, ini masalah-masalah yang paling mendasar untuk masyarakat. Nah, terus yang kedua itu program prioritas kampung yang baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Macam sudah diprogramkan, dianggarkan, namun sampai saat ini kita tidak tahu wujudnya di mana. Apa itu? Yaitu contoh kecil macam pembuatan bak sampah ya. Saya baru dengar kira-kira baru ada 1 minggu
1 minggu lalu itu ada pembuatan bak sampah. Nah, saya tanya itu pembuatan bak sampah itu terletaknya di areal mana? Dalam kampung, di tengah kampung, atau di areal pasar, atau di mana? Nah, tapi ya semua pada bertanya, itu tidak tahu orang bangun bak sampah itu di mana dan berfungsi di mana tempatnya. Nah, jadi saya dengar itu saya langsung kaget, wah ini tidak bisa, kita harus pertanyakan kembali kepada kepala kampung untuk menjelaskan kepada kita, dan juga kita juga harus melanjutkan menjelaskan kepada masyarakat, karena ya di tengah-tengah kampung Jayapuri atau kampung kita ini banyak masyarakat yang punya keluhan, namun mereka bingung mau sampaikan kepada siapa. Jangankan kepada Pak Desa, Bamuskam saja mereka tidak berani bertemu dengan Bamuskam. Dalam arti ya itulah masyarakat. Kadangkala berbicara di lingkungan bisa, tapi kalau bertemu langsung dengan pejabat-pejabat yang berwenang, itu mereka merasa bahwa macam satu beban begitu, sehingga kami atau saya dengan teman-teman yang lain itu ketika mendapatkan laporan dari masyarakat seperti itu, maka kami punya inisiatif bagaimana kita bentuk satu kelompok untuk mewakili masyarakat kampung Jayapuri, di mana kita harus bertemu dengan Bamuskam, dan kita minta Bamuskam harus fasilitas kami duduk bersama dengan kepala kampung untuk dapat kita duduk berbincang-bincang tentang apa yang kami dapat laporan dari masyarakat di kampung. Apakah itu betul realisasi atau tidak, itu yang maksud kami seperti itu. Itu himbauan kepada masyarakat di kampung sebagai ketua aspirasi. Ya, sebagai ketua aspirasi kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya yang sudah sempat membisik tentang hal-hal apa saja untuk program-program kampung, baik penggunaan anggaran, kami sampaikan bahwa kami manusia biasa. Namun apa yang menjadi keluhan masyarakat, Bamuskam dan juga kepala desa juga manusia biasa. Kami tetap akan bertemu dan kami akan berbincang sebagai keluarga di kampung. Kami harus saling rangkul bagaimana kita berpikir untuk pembangunan di kampung. Maka kami sampaikan kepada masyarakat di kampung bahwa tetap kami upayakan itu untuk bertemu dengan Bamuskam dan kepala kampung untuk berbicara masalah pembangunan dan juga masalah-masalah lain yang masih menumpuk di masyarakat. Itulah pesan kami untuk masyarakat di kampung Jayapuri. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih. Atas nama Sudarman, saya mewakili dari aspirasi masyarakat tentang pembangunan yang selama ini ya ada, tapi menurut pandangan masyarakat itu masih belum kelihatan dalam arti ya dana-dana ini kan besar, dana dari pemerintah ini kan besar, tapi kalau sampai tidak tersentuh ke masyarakat kan dia bisa menilai apa yang kita rasakan. Ya kalau memang semuanya pemerintah kampung atau Bamuskam bisa kerjasama baik, saling berjabatan tangan, mungkin saya rasa tidak sampai kejadian-kejadian ini muncul, sampai keluhan, kekecewaan masyarakat itu tidak sampai akan ya kayak saya ini berbicara langsung begini. Tapi ya mudah-mudahan kalau memang dengan adanya kita, gerakan kita mungkin bisa mendengar kepala kampung, ya alhamdulillah itu yang diminta. Tapi kalau memang tidak, ya itu semuanya kita serahkan. Saya rasa kepala kampung itu lebih tahu. Kemudian contoh permasalahan apa yang selama ini terjadi? Ya terjadi ya disampaikan tadi beliau Pak Ketua bilang ya kayak bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran. Yang seharusnya itu yang dibantu itu yang lemah, ini berbeda lagi. Jadi siapa yang lebih dekat itu yang dia dapat. Apakah data itu ditampilkan di kantor kampung, transparan? Selama ini kita belum pernah melihat di kantor kampung, atau mungkin di sekitar pasar, atau di pertigaan perempatan, kita belum pernah melihat itu. Tapi ya itu bantuan apa aja? Ya kayak bantuan-bantuan BLT, bantuan UMKM itu kan tidak, istilahnya tidak kelihatan. Mungkin si ini si A yang dapat, tapi kan kita tidak tahu
siapa yang dapat. Apakah nama-nama itu dipasang di kantor kampung? Tidak pernah ada. Karena ya kita juga kan hari-hari juga tahu. Kalau memang ada, kenapa harus kita bicara, itu saja. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Lawon, salah satu pemuda yang peduli kampung di Arso 3 atau Jayapura ini. Jadi sudah banyak yang disampaikan dari Pak Ketua dan Om Darman. Mungkin dari saya itu singkat saja, maksudnya harus ada keterbukaan, begitu saja. Transparansi dalam penggunaan dana ADD maupun DD itu sendiri. Apalagi kalau kita lihat di kabupaten kan sudah jelas dia menghimbau untuk bagaimana ada keterbukaan informasi, transparan dalam penggunaan dana itu penting sekali. Apalagi kita hidup di era teknologi kan, kalau memang dari kampung ada buat A, B, dan C itu kan bisa diposting, dinaikkan di Facebook atau apa kan, kita tahu oh iya ini dana ini yang dilakukan begini. Tapi kan selama ini belum ada begitu. Jadi cuma itu saja yang kita harapkan, kita mau dari pemuda itu ada transparansi dari kampung. Itu saja, terima kasih.